Halo, apa kabar? Kembali lagi berjumpa dengan saya Hersuna Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, seperti yang kita bicarakan kemarin, kelihatannya ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mulai bertindak cepat ini, bersih-bersih. Dan yang paling banyak dibersihkan ini divisi Propam. Ini kan Propam ini tempat harusnya yang untuk membersihkan polisi, tapi justru ternyata Propamnya yang sekarang dibersihkan. Ya, ini yang disebut revolusi institusional. Oh, gitu ya. Karena Propam itu kan semacam oversight committee gitu, yang mau-watch segala macam soal itu. Dan memang betul, akhirnya harus ada yang dinyatakan sebagai penanggung jawab kasus ini tuh. Nah, kenapa Sambo adalah kepala Propamnya? Maka supaya fairness-nya jalan, aparat dan sebut aja yang biasa diucapkan anak buahnya juga harus tidak dilibatkan dalam proses ini, kan itu intinya. Karena memang ada hierarki di dalam Propam. Ya, kalau bosnya yang terlibat atau diduga terlibat, maka etikanya yang lain di bawahnya juga harus diperiksa atau diberhentikan sementara untuk supaya intervensi tidak berlangsung. Nah, ini profesionalisme biasa aja sebenarnya. Tetapi orang menduga ini ada yang lebih jauh dari itu tuh. Kan mestinya ya sebagai individu yang diduga terseret dalam kasus pidana ini, ya Pak Sambo aja yang dihentikan kan, yang lain nggak perlu. Tetapi karena kita tahu bahwa cara melihat kepolisian itu harus lebih dari sekedar orang, tapi ada semacam geng, kira-kira begitu pengertian sekarang itu. Jadi geng siapa yang bermain? Kan itu yang sekarang diinsinuasikan di dalam kondisi sekarang. Nah, kita ingin agar supaya betul-betul kalau memang seluruh perwira tinggi, menengah dan aparat di situ hendak diperiksa, pasti hendak diperiksa maksudnya kan. Kalau enggak ya ngapain di nonaktifkan supaya kedudukan dia tidak mempengaruhi proses pemeriksaan. Itu bagus juga sebagai sinyal. Tapi lebih dari itu, kita ingin dapat satu kepastian bahwa bersih-bersih Polri ini jadi momentum untuk bersih seluruh bagian di dalam Polri itu. Itu yang diinginkan oleh publik. Ya, saya kira menarik ini, karena ini luar biasa. Ada 3 bintang, 3 di luar Sambo ya, tentu saja ada 3 Jenderal bintang 1, ada 5 kombes. Ini kombes ini kan sebentar lagi juga bintang, gitu. Kemudian 3 AKBP dan banyak, total ada 25 orang. Tapi kalau saya sih lihatnya, kenapa dipindahin ke Yanma ya? Yanma itu kan pelayanan masyarakat. Bukankah Yanma itu harusnya menjadi front line gitu, jadi wajah depan dari polisi gitu. Kalau orang bermasalah semua dipindahin ke Yanma, ini dia sendiri lagi bermasalah, bagaimana ngadepin rakyat? Saya bayangin kesulitan Pak Sigit ini mau dipindahin kemana ya? Dan ya mungkin yang masih kosong itu karena ya bagian-bagian itu dianggap nggak terlalu menjadi sorotan. Karena itu nanti kalau dipindahin ke wilayah yang lain juga dianggap bahwa ini hanya sekedar ingin diselimuti sedikit gitu. Kalau di Yanma kan langsung kelihatan kan, oh iya mereka ada di situ. Jadi setiap hari rakyat atau pencari keadilan akan melapor dan mungkin akan minta supaya bertemu dengan Pak Sambo di situ karena beliau di Yanma itu. Ini mendua sebetulnya kita melihat itu. Atau betul-betul dimaksudkan untuk ya Yanma ini kan tempat orang untuk melihat di awal pelayanannya bagus apa enggak tuh. Nah, tentu Pak Sambo punya pengetahuan banyak karena beliau udah pernah jadi petinggi lalu dikembalikan ke Yanma untuk melayani masyarakat. Nah, kira-kira bagian itu dulu yang kita bayangkan. Ya kita paham, tapi ini menurut saya ke depan di paradigma ini perlu diubah gitu. Karena termasuk juga litbang dulu kan begitu kan, kalau ada orang yang mau digeser gitu, dilitbangkan. Padahal kita tahu bahwa litbang itu di negara-negara yang maju justru itulah yang menjadi jantungnya. Termasuk juga Yanma, pelayanan masyarakat ini front line kan, customer service. Iya. Jadi harus enak dan pelayanannya harus bagus gitu. Jadi kan sekaligus kita benahi itu cara orang memandang Yanma itu sebetulnya di situ yang disebut aspek kepolisian itu ada di situ sebagai pelayan segala macam. Ya. Tapi mendarat ada lembaga-lembaga litbang itu
lembaga yang bermutu, tapi kok dianggap sebuangan. Sementara BRIN yang setara dengan Litbang itu justru dianggap buat nampung kepentingan, kan gitu kan, dalam skala lebih luas. Atau kalau di DPR ada yang namanya lembaga atau bagian hubungan luar negeri, itu biasanya yang ribut tidak di dalam negeri itu disuruh bagian luar negeri aja supaya menerima di luar negeri aja tuh. Kira-kira itu soalnya tuh. Saya ingat tuh ada teman kita tuh yang di situ tuh, pasti Anda maksudnya dia. Ada 2 teman kita yang vokal tapi ditaruh di bagian luar negeri. Jadi tiap hari tuh bolak-balik bandara aja tuh, sidang inilah, seminar inilah. Kira-kira itu. Tapi kita balik pada tadi, upaya untuk membenahi institusi. Karena ini institusi nggak boleh rapuh, karena menjelang pemilu, bahkan menjelang potensi perang dunia ketiga, ini polisi harus betul kuat. Kesulitan ekonomi juga harus betul ditampilkan melalui wajah polisi yang mengayomi, sekaligus memberi rasa damai, tapi juga memberi prospek bahwa Indonesia bisa melalui kesulitan ekonomi, politik, sosial, bahkan kesulitan global. Itu kan yang diinginkan. Jadi betul Pak Sigit, lakukan aja satu kali tarik nafas, seluruh soal yang selama ini dibebankan pada Polri atau Polri terbebani oleh persepsi publik yang negatif bisa dipulihkan reputasinya. Iya. Kan kita juga kemarin bahas ya bahwa ini hanya simptom ya apa yang terjadi pada kasus ini. Tetapi kita juga melihat ini sebagai sebuah momentum gitu. Karena seperti kita juga sekarang ini sudah mulai polisi ini kan sekarang menjadi salah satu, saya kira salah satu organisasi terkuat di Indonesia ya, lembaga negara yang terkuat. Tetapi kita melihat juga sudah tarik kepentingan politik sana sini gitu. Dan ini saya kira kan berbahaya kalau lembaga seperti kepolisian tidak bersifat imparsial gitu. Nah, sifat imparsial itu yang dituntut publik karena ya bisnis yang di backup oleh aparat di bawah, oknum segala macam, kasak kusuk untuk mengatur politik lokal tuh siapa yang mesti jadi bupati, dan itu terbaca tuh. Dan jurnalis lokal juga tahu bahwa ada satu keadaan di mana polisi terlalu ikut campur, dan itu artinya diperintah oleh Kapolri kah, diperintah oleh geng kah, diperintah oleh angkatan kah, diperintah oleh individu kah. Jadi ini kasak kusuk ini yang bikin orang akhirnya lihat polisi sebelah mata tuh. Padahal ini adalah institusi negara yang mesti kita rawat sama-sama tuh. Dan kita berikan kelegaan pada polisi untuk mengatur dirinya sendiri, tapi dengan aspek kesipilan itu. Kan itu yang orang inginkan kan. Nah, kesipilan itu membutuhkan value sipil, supremacy of civilian value tuh. Nah, hal-hal semacam ini yang kadangkala luput karena tadi itu persaingan di dalamnya. Nah, persaingan itu disponsori oleh partai politik pasti. Jadi bahayanya kalau partai politik juga nggak bisa menahan diri untuk merawat polisi ini sebagai institusi negara. Dia bukan institusi politik, tapi yang bermain politik di situ macam-macam tuh. Karena tarik-menarik kedudukan pejabat tinggi di Polri itu selalu harus diputuskan di DPR. DPR itu tempat bermain politik. Politik itu pasti adalah uang. Uang di belakangnya pasti ada kepentingan. Jadi soal ini yang saya kira Pak Listio Sigit mengerti itu, tapi dia harus hati-hati juga. Sebab kalau enggak, kan Pak Listio Sigit ini kan junior sebetulnya di kalangan senior, tapi dia punya jabatan tuh. Akpol 91 ya. Seorang junior di kalangan senior yang udah matang melihat peta tuh. Nah itu ujiannya Pak Sigit ada di situ tuh. Tapi kita percaya bahwa soal junior senior itu bukan itu intinya. Yang penting berintegritas atau enggak di dalam mengupayakan pelayanan publik. Ya. Nah, yang juga bikin heboh ini selain kasus soal tewasnya Yosua di rumahnya, ini kan orang kemudian berdasarkan yang diungkap oleh Usman Hamid itu dia menjadi Satgasus, ketua Satgasus. Ini kan semacam apa ya, lembaga yang tidak ada dalam nomenklatur dari polisi, dan kita tahu kan ada keterbatasan operasi dan sebagainya. Begitu ada lembaga-lembaga semacam ini, kemudian pasti mereka berpikir dana operasional, dan dana operasional ini dipotensi yang dana non budgeter. Dan kalau dana non budgeter itu berarti kemudian ya kita tahu itu pasti akan terjadi penyimpangan kan gitu. Itu kan berbahaya. Ya itu kecurigaan muncul lagi di situ tuh. Tapi oke, saya anggap bahwa Pak Sambo kooperatif karena sangat kooperatif, diperiksa di Polres Jakarta Selatan tuh oleh penyidik yang betul-betul profesional.
Tapi sekali lagi ini pemeriksaan ini harus dikaitkan dengan tadi itu lembaga mana yang paling otoritatif untuk mengasuh, paling nggak mengasuh dulu kasus ini supaya dia betul-betul jadi kasus kriminal kan itu pentingnya tuh. Jadi kalau ada irjen khusus dan lembaga khusus itu atau apa namanya panitia khusus itu mungkin dimaksudkan begitu tuh. Tetapi kekhususan itu tidak boleh ditafsirkan sebagai upaya untuk memberi khusus juga pada kasus ini kan. Ini tetap kasus pidana yang harus diteliti dan hasil penelitiannya harus dibuka pada publik. Jadi jangan lembaga khusus ini justru menyimpan rahasia yang dituntut oleh publik kan itu intinya, bahwa secara teknis mesti nggak semua harus dibuka, tapi publik dikasih kesan bahwa tim khusus ini atau apapun namanya yang ada khusus itu dimaksudkan untuk menerangkan keadaan. Dan itu yang saya tangkap dari Pak Sambo, bahwa waktu dia diwawancara dia bilang oke, saya udah penuhi kewajiban saya sebagai terperiksa dan saya udah kunjungi ya atau penuhi undangan untuk memeriksa saya di Kapolres Jakarta Selatan, bagian yang memang lokus deliktinya itu. Dan Pak Sambo bilang ya selebihnya saya serahkan pada tim khusus itu dan sepenuhnya akan menjadi terang benderang. Itu sinyal yang bagus sebetulnya. Ya. Dan saya kira ini menjawab juga pernyataan dari bukan pernyataan, saya kira sinyalemen dari Pak Mahfud MD. Beliau kan bagaimanapun sebagai Menko Polhukam membawahi kepolisian dan secara ex officio adalah Ketua Kompolnas ya, Komisi Polisi Nasional. Karena dia menyebut misalnya ada hambatan psikohierarkis dan ada hambatan psikopolitis. Nah, psikohierarkis ini saya kira sudah selesai nih dengan adanya dicopotnya Pak Sambo, kemudian juga yang lain-lain tadi ada 25 orang yang diambil tindakan disiplin dan kemungkinan juga bisa bergulir ke ranah pidana. Yang susah yaitu tadi yang Anda sebut soal politik, hierarki psikopolitis, dan ini sama-sama kita tahu memang itu terjadi kan. Ya tetap saya kritik Pak Mahfud karena beliau terlalu banyak komentar tuh, bahkan orang bingung ini Menko atau pengamat politik atau bagian dari YouTuber atau apa Twitter yang beri komentar tapi sebenarnya kurang proporsional lah tuh. Kan ada semacam keteguhan prinsip pada Pak Mahfud justru untuk menghormati proses hukum ini, apa namanya itu presumption of innocence ini. Jadi bagian ini sebetulnya orang ingin dengar dari Pak Mahfud sebagai keterangan yang profesional sebagai pejabat negara tuh. Itu soalnya Pak Mahfud ngapain ini soal hierarki. Kalau kita pengamat memang lakukan pengamatan itu. Tapi Pak Mahfud kan bukan pengamat. Lama-lama dia jadi mau jadi analis, apa mau jadi pengamat, atau dia menjalankan fungsi pengetahuannya dia sebagai ex officio Kompolnas kan itu. Intinya kalau ex officio Kompolnas yang ngomong sebagai ex officio dan orang akan dengar itu melalui keterangan yang dia peroleh dari hasil sidang Kompolnas kan begitu mestinya. Ya. Oke, tapi jadi Anda kalau lihat apa perkembangan terbaru ini, Anda optimis bahwa kasus ini akan terbongkar dengan mudah dan kemudian bukan sebenarnya itu hanya stepping stone. Saya kira yang paling penting itu adalah momentum untuk bersih-bersih gitu. Jangan berhenti hanya pada kasus ini. Gitu. Ya, karena publik pesimis, maka saya terpaksa mesti optimis. Karena seluruh rakyat pesimis bahwa ini bisa terbongkar. Tapi kalau kita pesimis dengan keadaan itu, artinya kita ingin ada sesuatu yang di luar hal-hal yang umum sedang dibicarakan. Kita mau dengar ya itu si polisi Kapolri yang pada akhirnya harus mengundurkan diri itu. Ya oke, itu keinginan publik. Untuk tadi kalau Pak Listio Sigit mampu menjadikan ini momentum, maka semua orang bukan lagi pesimis atau optimis, tapi punya determinasi untuk mengatakan Polri akan tegak dalam upaya untuk mempertahankan reputasinya. Jadi kita ingin sebetulnya tidak terjebak antara pesimis dan optimis, karena itu dua-duanya adalah situasi psikologis saja kan, pesimis, optimis. Mesti ada determinasi di antara pesimis dan optimis, harus ada determinasi itu. Jadi ada arah yang jelas yang diberikan oleh Pak Sigit, sehingga orang yang pesimis maupun optimis dia akan dibawa ke dalam arah itu, yaitu arah bahwa harapan momentum ini tidak disia-siakan oleh Pak Sigit. Jadi mari kita kasih determinasi supaya Kapolri itu punya urge, punya niat dan punya dalil yang kuat bahwa institusi tidak boleh
dirobohkan kaki-kaki etiknya tuh. Ya. Karena kan orang kemudian jadi ingat statement dari Pak Listio Sigit. Seingat saya kalau tidak salah ketika dalam dalam sebuah penutupan acara Sespim atau apa gitu ya, yang menyatakan bahwa beliau dengan tegas mengingatkan para bawahannya kalau tidak bisa menertibkan ekornya, kepalanya akan dipotong. Saya kira hal semacam ini kan juga berlaku pada Pak Listio Sigit. Ya, itu intinya begitu. Jadi orang melihat, orang tagih konsistensi dari ucapan Kapolri sendiri itu. Nah, tentu beliau mengerti bahwa dia harus bertanggung jawab. Karena itu ini satu paket yang paling riskan ini itu Propam. Jadi kalau Propam diperlihatkan sekarang melalui telegram yang bahkan sifatnya cepat itu kan, mau diterangkan bahwa malam ini juga saya keluarkan telegram, itu artinya ada keputusan bahwa ini akan ada momentum bersih-bersih itu. Jadi para jenderal juga ya di tempat-tempat yang lain mungkin juga mulai menilai dirinya sendiri, apakah terlibat di dalam kasus yang lain atau ada problem etik untuk beberapa kasus, walaupun itu bukan kasus Pak Sambo. Tapi sinyal itu kuat karena Sigit mengerti publik menuntut reformasi etika di dalam profesionalisme polisi itu. Ya, soal etika ini saya kira yang paling selalu kita bolak-balik pentingkan, punya otoritas besar tapi tidak punya otoritas dalam soal etika, ini jadi persoalan yang sangat serius, dan ini saya kira problem bangsa kita selama ini kan. Ya, itu masalahnya juga harus kita kembalikan pada istana itu, karena istana istana diam-diam bermain politik di kepolisian kan. Dan ya kepolisian terpaksa juga mesti mengakomodasi kepentingan istana itu. Demikian juga kepentingan politik. Karena tadi kita terangkan bahwa ini semuanya dimulai dari proses pengusulan, wanjakti segala macam, yang aparat-aparat atau tangan-tangan atau tali-tali DPR dan partai politik ada di markas besar. Itu soalnya tuh. Jadi kita tahu semua ini satu paket untuk membenahi apa yang dulu disebut oleh Pak Jokowi revolusi mental. Jadi mentalnya itu harus direformasi. Tapi kalau Pak Jokowi sendiri nggak konsisten dalam banyak kebijakan, ya itu menular juga ke institusi di bawah kan. Ya. Jadi saya tidak ngomongin Pak Jokowi, saya cuma istilah pernyataan dari Pak Listio Sigit, kalau tidak bisa tertibkan ekornya, kepalanya yang harus dipotong, gitu ya. Seperti Cicero kan juga bilang begitu ya, Bung Rocky, bahwa kan itu busuk dari kepala. Dan supaya tidak membusuk dari kepalanya, jalan satu-satunya adalah kita mesti terus. Nah, itu dia. Sebelum kita masuk dalam hal-hal yang lebih sensitif. Iya. Oke. Terima kasih, Bung Rocky. Sampai ketemu lagi kan nanti ya, kita lanjutkan lagi ngobrolnya. Pasti. Ya.